Habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya wal asfiya. Allahumma salli wa sallim wa taraham wa tahannan wa takarram wa ta'azam ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabak, nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syadid lisani wa qalbi bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Haji Baban Hambali dan sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau dan keluarga beliau dan anak cucu beliau semuanya Allah taala jadikan orang-orang yang bahagia dunia akhirat, orang-orang yang mulia dunia akhirat, orang-orang yang selalu mendapat perhatian Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga para ustadz, para sesepuh, dan seluruh saudara-saudari Al-Faqir yang sama-sama duduk di majlis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan duduknya kita ini, berkumpulnya kita ini, bertawajuhnya kita ini, bersilaturahminya kita ini semua menjadi sebab wasilah kita semua jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan anak cucu kita semua dijadikan anak cucu yang menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi kebanggaan bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan seluruh saudara-saudari kita, khususnya yang punya satu kerabat dan umumnya seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan mereka semua diberikan oleh Allah SWT hidayah, dituntun menjadi orang-orang yang selalu mengikuti jalan yang dijelaskan, jalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan wasilah kita duduk di majlis yang penuh barokah ini, kita bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan hajat kita, doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang kita duduk pada saat ini adalah majlis yang dibanggakan oleh Allah, majlis yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan duduknya kita ini, bertawajuhnya kita ini, tidak lain tidak bukan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ridhonya dan seluruh karunia-Nya. Ya. Jadi kita tidak usah bingung-bingung tatkala kita menjalani kehidupan yang telah ditakdirkan untuk kita semuanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadits qudsi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir
untuk seluruh makhluknya sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk 500.000 tahun. Jadi sebelum langit ada, sebelum bumi ada, yang mana arsy di atas air tatkala itu, ya, apalagi manusia, malaikat, jin dan seterusnya belum ada, Allah Ta'ala ciptakan yang namanya takdir. Ya, segala sesuatu yang kita laksanakan pada saat ini, kita duduk di majlis yang penuh barokah ini sudah takdirnya sudah jutaan tahun yang lalu Allah Ta'ala ciptakan. Dan apapun yang kita laksanakan, entah itu kebaikan atau keburukan, hakikatnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang perlu kita pikirkan, tidak ada yang perlu kita susahkan, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi masalah rizki. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini dan di lain-lainnya, ya, kecuali Allah Ta'ala tanggung rizkinya. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya juz 8 beliau menjelaskan, ya, di dalam tafsirnya itu bahwa rizki terbagi menjadi dua. Ada rizki rububiyah, ada rizki uluhiyah. Nih perhatikan, ini cuma ngasih semangat kepada santri-santri biar tidak iktikadnya itu biar nggak rendah. Ya, karena kebanyakan sekarang orang punya etikot. Nanti kalau kau mondok nggak punya nggak punya ijazah mau makan apa katanya. Ini pemahaman seperti ini bisa menyebabkan kufur. Iya, menjadi kufur, hati-hati. Iya. Yang menanggung rizki kita itu bukan manusia. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya jelaskan satu persatu di sini. Ya, mau banyak ada santri di sini sudah kebanyakan berkeluarga, biar enggak ya pikirannya ayang lir saja. Iya. Gitu. Jadi rizki terbagi menjadi dua. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi kita enggak terlalu mengejar dunia. Tidak harus kita bersandar kepada pekerjaan, tidak usah itu, enggak perlu. Ya, enggak perlu terlalu kita kejar. Sudah ditentukan kok sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Nanti saya turut satu persatu dalilnya. Ya. Jadi rizki terbagi dua, ada rizki rububiyah, ada rizki uluhiyah. Dan duduknya kita ini juga ikhtiar. Ikhtiar bukan jualan saja. Ikhtiar ada dua, ikhtiar maknawi, ada ikhtiar hissi. Maknawi apa? Doa. Ya kan? Ikhtiar apa? Baca sholawat. Ikhtiar maknawi apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan warna-warni ketaatan itu ikhtiar. Banyak kiai nggak kerja kaya kok. Banyak kiai nggak punya pekerjaan kaya kok. Ya, ini bukan sebab pekerjaan yang menyebabkan kaya, tapi ketentuan Allah, takdir Allah Ta'ala yang sudah diciptakan, yang Allah Ta'ala sudah tentukan sebelum Allah ciptakan manusia, jin dan seterusnya 500.000 tahun. Loh, kalau kita semakin yakin dengan jamin Allah, maka semakin kuat keimanan kita, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita karunia-Nya menurut kadar iman kita, menurut kadar itikad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Nah, jadi al-kasbu, usaha terbagi menjadi dua. Ya, ada kasbun maknawiyun, ada kasbun hissiyun. Kasbun maknanya itu apa? Melaksanakan taat, kita baca manakib. Ya, ini kasbun maknawiyun, sebagaimana guru saya mengatakan, Al-Aim Allama Abdurrahman, bahwa membaca manakib adalah pesugihan yang halal katanya. Apa maknanya? Kebanyakan rata-rata orang yang mengadakan kontinu manakib Syekh Abdul Jalani kaya-kaya. Buya, sebelum begitu, hampir setiap hari suruh baca manakib. Sekarang sudah agak jarang, tapi tetap mempunyai rutinitas manakib. Ya, tidak harus proses langsung kaya raya begitu. Enggak, masih banyak prosesnya, jauh. Ya gitu. Ini contoh saja. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Di situ ada ketentuan, ada ketentuan pekerja enggak? Tidak ada. Bertakwa, barang siapa yang bertakwa. Apa makna takwa? Ibaratun an imtithali awamirlah wa ijtinabi nawahihi, kata Imam Abdul Haddad. Ya, takwa itu ungkapan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita sekarang duduk, ya, kita baca sholawat, kita baca doa, kita baca manakib, bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ini juga disebut makna min ma'ani taqwa.
satu arti daripada arti bertakwa. Secara nggak langsung kita berarti apa? Meminta jalan keluar daripada segala kesulitan, mencari rizki dengan jalan maknawi. Begitu. Jangan takut. Sampai-sampai Allah SWT berfirman, ya, di dalam hadits qudsi, ya ibna Adam, la takhafanna min dhi sultanin madama sultani baqiya, kata Allah Ta'ala. Jangan takut kepada siapa-siapa. Jangan takut kepada presiden. Jangan takut kepada pemerintah. Jangan takut kepada raja, selagi kerajaanku masih tetap, kata Allah Ta'ala. Wa sultani la yanfadu abadan. Dan kerajaanku nggak mungkin akan hancur selama-lamanya. Ingat, ini keyakinan harus tanamkan di hati kita. Wala takhshaw wala takhshayanna. Jangan kamu takut min dhiqir rizq, daripada sedikitnya rizki. Ya. Wa khazaini mal'anah, kata Allah Ta'ala. Ya. Apa itu? Perbendaraanku, simpananku penuh, tidak mungkin habis. Oh, bagaimana krisis ya? Bagaimana? Gak ada bagaimana? Ya. Seandainya mulai Nabi Adam sampai akhir zaman meminta kepada Allah Ta'ala semuanya, tidak ada mati seandainya, minta semuanya, Allah Ta'ala berikan semuanya permintaan mereka, tidak berkurang setetes pun daripada apa yang Allah Ta'ala punya. Apalagi cuma ngasih kita Alphard, nggak ada apa-apanya. Ya. Apalagi cuma ngasih kita rumah 4 tingkat, 5 tingkat, ada apa-apa. Cuma kita bagaimana kadar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita kadar memohon dan bertawajuh Allah Ta'ala. Nggak ada apa-apanya, nggak. Seandainya manusia mulai awal, jin dan manusia kumpul semuanya meminta satu persatu dari permintaannya yang sangat luar biasa, sampai akhir zaman Allah Ta'ala berikan semuanya, tidak berkurang sedikit pun, satu tetes nggak berkurang daripada Allah. Apa itu? Simpan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La takhshayanna, jangan takut min dzikr rizq, daripada apa? Sempitnya rizki. Memang rizki kita berbeda-beda. Ya, memang si akui rezeki kita berbeda-beda menurut kadar apa itu usaha kita. Usaha kita berbeda juga. Ada usaha hissi, ada usaha manawi. Apa manawi? Dengan bertakwa. Apa manawi? Dengan baca sholawat. Apa manawi? Dengan baca manakib. Apa manawi? Dengan berzikir, dengan istighfar dan seterusnya. Apa hissi? Dengan bekerja, jualan, ya, bertani dan seterusnya. Itu hissi secara zahiriyah. Jadi ada 2 jalan. Ya, orang cari rezeki itu ada 2 jalan. Tidak harus bekerja dengan hissi saja. Gitu. Paham ya? Ya, la takhshayanna min dzikir rizq. Ini saya mengasih semangat bagi santri. Ya. Semangat bagi santri. Ya, santri hebat-hebat semuanya, enggak cuma pekerjaan tapi sudah nikah semuanya. Makan enggak? Makan kan ya? Makan. Jangan takut. Jangan takut. Ya, mikir sampai maksa diri jualan cilok. Ya silahkan aja. Enggak canda-canda, tapi harus. Iya. Insyaallah. Ngerti ya? Nah, ini saya semangat. Masih banyak dalil yang luar biasa. Satu kuncinya i'tiqadun qawi. Ya, i'tiqad yang kuat harus tanamkan di hati kita. Ya, la takhshayanna min dzikir rizq. Janganlah kamu takut dari bersempitnya rizki. Ya, wa khazaini mal'ana, dan simpananku sangat penuh. Wa khazaini la tanfadu abada. Simpananku, ya, hartaku segala-galanya yang mau aku punyai tidak mungkin habis selama-lamanya. Sudah tahu nggak mungkin habis. Jangan takut nggak makan. Nggak mungkin habis. Cuma dimakan perut kita aja kok. Ya, nggak mungkin habis. Ya. Ya ibna Adam, perhatikan ini. Wahai manusia, inni khalaqtuka lil ibadah. Sesungguhnya aku ciptakan engkau untuk beribadah. La tal'ab, jangan nakal. Suruh sholat. Suruh puasa. Suruh taat kepada orang tua, taat ke orang tua. Suruh belajar, rajin belajar. Suruh mutola'ah. Jangan main HP terus. La tal'ab, khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan engkau untuk beribadah. Fala tal'ab, kata Allah ini. Jangan main-main, jangan nakal. Jangan lupa televisi terus, ngobrol terus. Sudah tua umur 50 tahun, gaple jadi. Main gaple, ngobrol, ngopi di apa namanya itu, pinggir jalan. Buat apa? La tal'ab, jangan main-main. Khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan engkau untuk beribadah. Ya. Gitu. Khalaqtuka lil ibadah. Wa rizquka wa dhamintu laka rizquka. Aku jamin rezeki kamu. Sudah, ibadah yang rajin aku jamin rezekimu. Ya.
Fala tat'ab, jangan capekkan diri untuk melupakan akhirat untuk mencari dunia. Boleh cari jam 7 kerja sampai jam 4, jangan lupakan malam harus ngaji. Majlis yang seperti ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, di dalam hikamnya beliau mengatakan hikmah kelima, ya, nanti juhduka fima dumina laka, ya, wa taksiruka fima tuliba minka fahuwa dalilun, ya, alam timasi basirati minka. Perhatikan ini. Susah payahnya kamu mencari sesuatu yang sudah dijamin untukmu. Rizki dijamin tidak? Dijamin. Ya. La tahsyayanna fa inal mauta mahtum. Jangan takut, mati sudah ditentukan. Jangan takut mati. Mati walaupun kita takut akan datang. Enggak mati dengan mati dengan tidur, pasti mati macam-macam. Ya. Wala takhafanna fa inna rizqa maksum. Jangan takut, ya, rezeki sudah dibagi. Ya. Kata Imam Ibnu Athaillah mengatakan wajuhduka, ya, mencapaikannya dirimu fima duminalaka, dalam perkara yang sudah ditanggung untukmu. Ya, wa taksiruka fima tuliban minka, dan meremehkannya engkau dalam perkara yang dituntut untukmu. Kita tuntut apa? Ibadah. Ya. Fahuwa dalilun, itu menunjukkan alam timasi basirati, ibarat terhapusnya pandangan hati. Hatinya kotor minka darimu. Kalau hati kita bersih, hati kita terjaga, yakin dengan tanggungan Allah SWT, tinggal kita beribadah, maka kita akan hidup akan tenang. Sudah yang rajin sholat, sudah yang rajin zikir, yang rajin taat, nanti akan diberi rizki. Masa nggak tahu firman Allah Ta'ala, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan engkau rizki dari arah yang tidak pernah disangka. Meremehkanmu di dalam perkara yang dituntut untukmu, yaitu perkara akhirat. Ya, ditinggalkan ibadah, ditinggalkan ngaji, ditinggalkan dakwah, ditinggalkan didik keluarga, ditinggalkan didik anak. Ya, ini peremehan terhadap agama. Fahuwa dalilun, ini menunjukkan alam timasil basirah, daripada terhapusnya pandangan hati minka daripadamu. Ya. Ulama mengatakan, ya, di dalam satu kata mutiaranya, la yaqliqu man lahu abun kaifa yaqliqu man lahu rabbun. Orang yang mempunyai bapak kaya raya nggak mungkin pusing. Ya, kalau kamu punya orang tua paling kaya se-Sumedang, hidup kamu kira-kira pusing tidak? Ini tidak pusing. Oh, bapaknya sudah kaya raya, minta mobil belikan. Ya, minta beras kasih 2 ton. Ya, minta uang, ya, jajan bukan kasih 2.000 3.000, kasih 10 juta. Ya, paling kaya se-Sumedang. Ya. La yaqliqu man lahu abun. Tidak mungkin gelisah orang yang punya bapak kaya raya. Kaifa yaqliqu man lahu rabbun. Bagaimana bisa gelisah orang yang punya Tuhan yang maha kaya raya. Jangan pusing sudah. Jangan pusing. Ya, jangan pusing. Jadi jalan cari rezeki bermacam-macam. Boleh siang cari ikhtiar bangsa hissi, malam kita ikhtiar bangsa makna dengan kumpul kita baca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bertawasul kepada aulia Allah. Ya, kita percaya kepada karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh Al-Jailani, ya, idza sa'altumullaha fas'alu bi. Kalau kamu punya hajat, mintalah dengan namaku, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kok begitu beliau mengatakan? Memang wali-wali punya begitu. Ya, Al-Imam Al-Muhaddits Hakim At-Tirmidzi beliau mengatakan, la yang kiru al-karamati min al-awliya ilal gulubul mahjubatu. Tidaklah ingkar kepada keramat-keramatnya para wali, ya, tidaklah ingkar kepada janji-janjinya para wali ila hati, kecuali hati-hati yang tertutup, ya, an ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala, daripada melihat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal karamata min sun'il haqqi, katanya. Karena karamat adalah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita minta kepada Allah wasilah tawasul kepada wali Allah Ta'ala, akan dikasih kok.
Kita ini duduk bukan minta ke Syekh Abdul Jalani, bukan, tapi minta kepada Allah biar diaminkan doa kita oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Apa kata Syekh Jalani? Ya, semua muridku, ya, dan semua pencintaku ila yaumil qiyamah, ya, la ya'ishu illa ala tamamir ridwan wan ni'mah, kata beliau. Orang yang cinta sama aku, orang yang selalu tawasul kepadaku, orang yang menjadi muridku sampai hari kiamat, perhatianku akan bersama mereka. Tidak mungkin mereka itu hidup kecuali dalam keadaan sempurna kenikmatannya dan keridhoannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontinukan macam manakib, bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ini penyakitnya santri, pulang takut nggak makan katanya. Masya Allah, makan, tenang saja, kayaknya punya Tuhan kok. Ya, yang nggak minta dikasih, masa ya minta nggak dikasih? Ya. Yang nggak minta dikasih, orang kafir minta nggak sama Allah? Tidak. Ya. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang jauh dari beragama, nggak minta. Kita siang malam minta, masa nggak dikasih? Mustahil. Ya, innal karima idza wahab masalab. Zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan, kalau sudah memberi akan selalu menambahkan, tidak mungkin ditarik kembali. Ya. Nahnu ahibbaullah, kita adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin dikasih kelaparan, enggak. Ya, selagi kita selalu taat kepada Allah, selagi kita selalu meminta kepada Allah, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala cinta kepada hamba yang selalu memaksa-maksa untuk di dalam di doanya. Nah, kita sekarang bareng-barengnya ini sekelumit tentang masalah keyakinan, biar kita punya keyakinan yang top kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kata Allah Ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi masya. Aku di sisi persangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin penuh kepadaku, aku akan berikan kepadanya apa yang ia minta. Jangan sumpek. Hidup dunia tidak usah sumpek. Hidup dunia cuma dua perkara, syukur sama sabar. Mendapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar. Tidak ada sumpek di situ. Tidak ada sedih di situ. Allah Ta'ala memerintahkan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sungguh Allah Ta'ala bersama kita. Ya. La tahinu wa la tahzanu. Jangan lemah jadi orang mukmin. Wa la tahzanu, dan jangan sedih. Tidak ada di Al-Quran memerintahkan sedih, tidak ada. Ya, bahkan ya, habbu syai'in inda iblis minal mu'minin al jaza'u wal husnu wasyakku. Paling menyenangkan hati iblis, ya, yang muncul dari manusia apabila muncul di hati mereka yaitu keraguan, ya, kesedihan, ketakutan, la siyama, terlebih-lebih ya takut tentang masalah rizki. Na'udzubillahi min dzalik. Yakin, ya, yakin Allah Ta'ala sudah menanggung rizki kita. Kalau ingin bertambahlah, ya, tambahkanlah taat kita, tambahkanlah ibadah kita, niscaya Allah Ta'ala akan tambahkan rizkinya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan kita semuanya dan anak cucu kita semuanya dijadikan orang yang kaya batin dan kaya zahir. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.